Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tematik kelas 4. Adapun materi yang kita bahas hari ini adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita perlu mencari kalimat utamanya. Apakah itu yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di kalimat pertama yang disebut dengan paragraf deduktif, kalimat terakhir yang disebut dengan paragraf induktif, dan kalimat pertama dan terakhir disebut dengan paragraf campuran. Cara menentukan kalimat utama, anak ustazah baca dan cermati paragraf mulai dari kalimat pertama hingga terakhir. Kalimat utama yang terdapat di awal, jika ide pokoknya terdapat pada awal kalimat, coba dicek atau fokus pada kalimat kedua, yaitu kalimat kedua mengulang kalimat pertama. Ada kata rujukan ini, itu, tersebut, dan terdapat kata ganti orang, mereka, dan ia. Cara menentukan kalimat utama yang terdapat di akhir kalimat adalah lihat ciri-ciri di kalimat paling terakhir atau belakang jika terdapat simpulan yang ditandai dengan kata penghubung jadi, bahkan, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kalimat kesimpulan. Ayo anak ustazah, kita perhatikan dan kita baca paragraf berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang dan Merauke. Apakah anak sudah tahu di manakah letak kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Karena di akhir kalimat tidak ada kata penghubung, maka kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Dan juga biasanya kalimat utama itu terdapat rujukan ini, itu, kata ganti orang, mereka, dan ia. Setelah mengetahui kalimat utama di awal kalimat, sekarang kita lanjut mencari tahu kalimat utama yang terdapat pada akhir kalimat. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adatnya kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, apakah anak sudah tahu di manakah kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat karena ada kata penghubung yaitu kata jadi. Setelah anak ustazah paham dan bisa menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, maka kita lanjutkan yaitu dengan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama, atau pikiran utama.
Gagasan yang menjadi inti atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf gagasan pokok menjadi dasar pengembang paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu ide pokok tersebut. Nah, langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang perlu anak ustazah ketahui adalah yang pertama, membaca paragraf dengan cermat, cari kalimat utamanya, cermati kalimat utamanya, dan jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ayo kita cari tahu yang manakah gagasan pokok dan pendukung pada sebuah paragraf. Coba anak ustazah kita perhatikan dan baca paragraf berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang dan Merauke. Di manakah letak kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, gagasan pokok juga merupakan kalimat utama. Manakah gagasan pokoknya? Coba ustazah simak dan pahami paragrafnya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Maka, bisa kita tentukan gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya. Jadi, kita bisa meringkas kalimat utamanya menjadi ringkas ya, Nak. Lebih singkat, lebih jelas, dan lebih inti. Gagasan pendukung itu bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung terletak pada kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama, yakni terletak pada kalimat setelah kalimat utama. Bisa kita simpulkan bahwa gagasan pendukungnya adalah 1. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya. 2. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. 3. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, adapun jumlah gagasan pendukungnya adalah 3 gagasan pendukung. Apakah anak-anak ustazah sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, kita kerjakan PH pada teks bacaan berikut. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham, silahkan anak ustazah hubungi wali kelasnya masing-masing ya, Nak. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.